Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, sehat semua. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, kita baca basmalah bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dinamika kependudukan Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama mengidentifikasi jumlah penduduk Indonesia, yang kedua menelaah dampak persebaran penduduk Indonesia, yang ketiga mengidentifikasi komposisi penduduk Indonesia, dan yang keempat yaitu mengidentifikasi penyebab dan dampak dari pertumbuhan penduduk Indonesia. Peta konsepnya seperti ini ya teman-teman, kita akan mempelajari tentang dinamika penduduk Indonesia. Nah, dibagi menjadi 2 subtema, yaitu kondisi penduduk Indonesia dan juga keanekaragaman penduduk. Baiklah, sebelum memulai materi, kita buka Al-Quran terlebih dahulu ya. Quran Surat An-Nisa ayat 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunannya dalam keadaan yang lemah. Mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Hubungan ayat ini dengan pembelajaran kita apa? Nah, nanti coba kita telah bersama-sama ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya silahkan teman-teman mengamati terlebih dahulu ya. Apa yang diamati? Amatilah lingkungan sekitar rumahmu. Nah, berdasarkan jumlah penduduk di lingkunganmu itu termasuk yang padat penduduk atau tidak? Apakah memberikan pengaruh dalam kegiatanmu? Dijawab dulu ya. Ya, sudah diamati ya teman-teman, kira-kira padat atau tidak penduduknya? Nah, tentunya ya teman-teman, jika lingkungan teman-teman itu jumlah penduduknya ideal gitu ya, tidak terlalu padat, maka pasti tidak akan mengganggu kegiatan dari teman-teman. Namun nih, jika penduduknya terlalu padat, maka sebagian orang mungkin akan terasa terganggu. Misalkan kita sedang pembelajaran daring gitu ya, di lingkungan kita itu padat penduduk, sedangkan di sana mempunyai banyak pekerjaan. Misalkan pekerjaannya itu yang berkaitan dengan mesin gitu ya, mesinnya itu hidup dan kita sedang belajar daring gitu ya, pasti akan sedikit banyak akan mengganggu aktivitas kita. Ya teman-teman tahu nggak negara mana yang jumlah penduduknya paling banyak? Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Rusia? Nah, ternyata teman-teman, nomor 1 diduduki oleh negara Cina dengan jumlah penduduk 1411. Menyusul kemudian di peringkat kedua yaitu India, yang ketiga Amerika Serikat, dan Indonesia kita tercinta ini ya teman-teman, ternyata jumlah penduduknya itu paling banyak, nomor 4 di dunia. Lalu kira-kira berapa sih jumlah penduduk Indonesia? Jumlah penduduk Indonesia ada 271 juta jiwa penduduk Indonesia per 2021 ini ya, dikutip dari Wikipedia. Lantas dengan jumlah penduduk Indonesia yang 271 jiwa itu ya teman-teman, tersebar di mana saja? Kita lihat ya di peta persebaran penduduk Indonesia tahunnya 2010. Kita lihat legendanya.
Yang sebelah kiri bawah itu ya kepadatan penduduk orang per kilometer persegi. Nah, yang paling padat itu berwarna merah. Kira-kira di sini ada warna merah nggak? Kalau teman-teman jeli ya, ini ada titik di Pulau Jawa itu ada yang berwarna merah, yaitu tepatnya di DKI Jakarta, teman-teman, ibu kota ya. Nah, di sana kepadatan penduduknya itu paling padat di Indonesia. Kemudian menyusul dengan kepadatan 600 sampai dengan 1299 berwarna orange gitu ya, orange yang orange tua gitu ya. Kita lihat di pulau mana? Ya, tepat sekali di Pulau Jawa. Hampir sebagian besar Pulau Jawa, bahkan semua ya, semua Pulau Jawa kecuali DKI Jakarta itu ya. Kita lihat Jawa Bali itu ya teman-teman, dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Bali itu merupakan kepadatan penduduk yang kedua setelah DKI Jakarta gitu. Kemudian lanjut di warna orange gitu ya, di 200 sampai dengan 599 orang per kilometer. Bisa teman-teman cari ya, kira-kira di mana? Ya, di ini nih, Nusa Tenggara. Teman-teman, kira-kira yang paling sedikit penduduknya yang mana? Berarti ini ya, yang paling atas ya, kurang dari 10 orang per kilometer. Di pulau mana ini? Kita lihat ini ya. Betul, warnanya seperti ini. Ya, di sekitar Papua Barat itu ya teman-teman. Papua Barat itu penduduknya yang paling sedikit itu. Oke, kita lanjut. Berdasarkan peta, kira-kira teman-teman bisa menyimpulkan enggak? Mana yang paling padat? Ya, tadi yang paling padat di DKI Jakarta, kemudian yang paling sedikit penduduknya di Papua. Kira-kira persebarannya gimana? Ya, berarti persebaran penduduk Indonesia itu tidak merata. Kemudian ya teman-teman, tidak meratanya persebaran jumlah penduduk ini dia akan mengakibatkan kepadatan penduduk di wilayah itu berbeda-beda. Tadi ya bahwasanya Jakarta itu sangat padat sekali penduduknya, kemudian di Papua Barat itu tidak begitu padat gitu ya. Berarti kalau kira-kira nih di Papua Barat itu aktivitasnya banyak terganggu atau tidak? Mungkin tidak banyak terganggu ya, tapi kalau di Jakarta kita keluar saja itu sudah banyak orang gitu ya, macet gitu ya. Nah, itu persebaran penduduk Indonesia, bahwasanya persebaran penduduk di Indonesia itu tidak merata. Oke, setelah kita tahu bahwasanya penduduk Indonesia itu tersebar tidak merata gitu ya, maka kita akan mempelajari tentang komposisi penduduk. Apa sih komposisi penduduk itu? Jadi, komposisi penduduk itu adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kriterianya apa saja? Yang pertama umur. Umurnya yang 0 sampai 12 tahun itu berapa jumlahnya, kemudian 13 sampai dengan 17 tahun itu jumlahnya berapa, kemudian 18 sampai 25 itu jumlahnya berapa, 25 sampai dengan 30 itu jumlahnya berapa, dan di atas 65 itu jumlahnya berapa. Nah, itu nanti dikelompokkan ya biasanya teman-teman. Yang kedua yaitu berdasarkan jenis kelamin. Oh, yang laki-laki itu jumlah penduduknya berapa, yang perempuan itu jumlah penduduknya berapa gitu. Kemudian pendidikan bisa dilihat dari yang lulusan S1 berapa, S2 berapa, SMA berapa, SD berapa, SMP berapa gitu. Lalu mata pencaharian, kira-kira yang jadi guru itu berapa, yang jadi dokter itu berapa, kemudian yang jadi petani itu berapa, pekerjaan lainnya itu berapa orang gitu. Kemudian agama Islam berapa orang, berapa persen gitu ya, kalau di persen biasanya berapa persen, Islam berapa persen, Kristen berapa persen, Katolik berapa persen gitu. Kemudian tempat tinggalnya ini kebanyakan di mana toh? Di daerah pegunungan atau di daerah pantai atau di dataran sedang, dataran rendah atau dataran tinggi gitu ya teman-teman. Pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu itu namanya apa tadi? Komposisi penduduk, betul. Kemudian ini ada piramida penduduk berdasarkan usia dan juga jenis kelamin. Ini ya teman-teman bisa lihat bahwasanya piramida penduduk muda nih yang pertama. Yang sebelah kiri itu adalah laki-laki dan sebelah kanan merah itu adalah perempuan. Umur 0 sampai dengan 1 itu sekian,
kemudian sampai dengan 75 ke atas itu sekian gitu ya, maksudnya piramidanya ini. Nah, piramida penduduk muda ini dia posisinya seperti ini, bahwasanya yang paling banyak itu adalah penduduknya itu adalah penduduk muda, yaitu usia sekitar ini ya 0 sampai 4 tahun itu paling banyak. Kemudian yang kedua, piramida penduduk dewasa. Ini biasanya yang penduduk yang usianya paling banyak itu adalah penduduk yang dewasa. Dewasa itu berarti ini ya, bisa dilihat di umur 50-an sampai dengan 65, 64 itu kan masuknya dewasa. Yang selanjutnya yaitu kita lihat piramida penduduk tua. Nah, kita lihat ya, piramidanya seperti ini, berarti usia yang paling banyak itu adalah usia yang sudah menua gitu ya, menua, itu 65 ke atas itu banyak. Oke, kita sudah tahu tentang komposisi penduduk, yaitu pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Sekarang pertumbuhan penduduk. Apa itu pertumbuhan penduduk? Nah, mengapa sih jumlah penduduk itu selalu berubah dari tahun ke tahun? Berubah itu bisa naik bisa turun ya, tapi biasanya kalau di Indonesia itu akan selalu naik gitu ya penduduknya. Kemudian kenapa sih? Karena ada yang namanya ini mortalitas atau kematian, kemudian natalitas atau kelahiran, dan juga perpindahan penduduk atau migrasi. Itu adalah faktor apa tadi yang mempengaruhi perubahan jumlah penduduk. Iya, betul sekali. Nah, gimana nih cara menghitung pertumbuhan penduduk? Ada dua ya teman-teman. Kalau ditanya pertumbuhan penduduk alami berarti P sama dengan L min M. P itu apa? P itu adalah pertumbuhan penduduk. Kalau L itu adalah L lahir gitu ya. M mati, meninggal gitu. M-nya meninggal. Nah, jadi yang lahir berapa dikurangi yang meninggal sama dengan adalah pertumbuhan penduduk alami. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan penduduk total gitu ya, kurang L itu pertumbuhan penduduk total sama dengan L min M, lahir dikurangi meninggal di plus I min E. I adalah imigrasi itu masuk ya teman-teman, orang yang masuk, orang luar negeri yang masuk ke dalam negeri. Kemudian E, emigrasi atau penduduk yang keluar, exit gitu ya, keluar gitu. Itu adalah rumus bagaimana kita cara menghitung pertumbuhan penduduk baik alami maupun pertumbuhan penduduk total. Setelah tahu tentang pertumbuhan penduduk gitu ya, kita belajar mengenai kualitas penduduk. Kualitas itu apa toh? Oh iya, ini itu sepatunya kualitasnya bagus, bajunya kualitasnya bagus, tasnya kualitasnya bagus. Nah, kira-kira kalau penduduk, dari segi penduduk, kualitas penduduk itu seperti apa? Nah, ini ya teman-teman, bisa ditulis sendiri kualitas penduduk itu apa. Oke teman-teman, ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi tentang kualitas penduduk. Yang pertama itu adalah tingkat kesejahteraan. Nah, tinggi rendahnya ini ya, kesejahteraan itu biasanya dikaitkan dengan tingkat pendapatan atau income gitu ya. Tingkat pendapatan, kalau dia pendapatan per orangnya itu tinggi, maka kesejahteraannya juga akan tinggi gitu. Kemudian selanjutnya, faktor selanjutnya yaitu tingkat pendidikan. Misalkan pendidikannya semakin tinggi, maka kualitas penduduknya juga akan semakin tinggi. Kemudian tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan ini dilihat dari angka tinggi rendahnya angka kematian atau tinggi rendahnya kematian dan angka usia harapan hidup. Kira-kira kalau misalkan kalau misalkan usia hidupnya itu semakin banyak, maksudnya yang meninggal itu semakin sedikit, nah maka kualitas penduduk itu bagus gitu, karena tadi kesehatannya itu terjamin. Namun apabila kesehatannya itu tidak terjamin, kualitas di segi tingkat kesehatannya itu buruk, maka angka kematian itu akan semakin banyak dan di situ akan mempengaruhi kualitas penduduk yang rendah. Selanjutnya tentang permasalahan penduduk Indonesia. Kira-kira apa saja nih permasalahan penduduk?
Ayo, bisa disebutkan ya permasalahan penduduk. Oke, yang pertama kita coba dari segi kuantitas penduduk. Kira-kira permasalahan penduduk di Indonesia itu apa coba tadi? Nah, ini ya, yang pertama itu adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk di Indonesia gimana? Semakin tahun itu ya, semakin naik. Karena apa? Karena kelahirannya itu semakin banyak ya. Kelahirannya itu semakin banyak. Terbukti tadi ya bahwasanya jumlah penduduk Indonesia itu tadi berapa? Peringkat berapa? Peringkat keempat ya, setelah Cina, mana tadi? India dan juga Amerika. Ledakan penduduk ini juga hampir sama dengan pertumbuhan penduduk tadi ya. Kalau pertumbuhan penduduk kan jalannya lambat gitu ya, lambat. Kalau ledakan penduduk itu tiba-tiba di suatu tahun itu tiba-tiba penduduknya itu banyak dan meledak dari tahun-tahun sebelumnya yang terbanyak itu ya biasanya jumlah penduduknya. Nah, ini juga permasalahan penduduk dari segi kuantitas. Kemudian dari segi kepadatan penduduk nih ya. Kepadatan penduduk Indonesia tadi apa? Merata atau tidak? Tidak ya, bahwasanya tadi dibuktikan dengan yang paling banyak, yang paling padat itu adalah di Pulau Jawa, khususnya di DKI Jakarta gitu ya, yang paling sedikit penduduknya itu adalah di mana tadi? Di Papua. Kemudian nih tentang migrasi penduduk. Kadang-kadang migrasi itu apa tadi? Perpindahan penduduk ya. Perpindahan penduduk, migrasi penduduk, perpindahan penduduk. Ini juga kadang-kadang pengennya orang-orang yang di luar Jawa itu masuk ke Jawa gitu ya. Sehingga apa? Jawa itu penduduknya meledak gitu ya. Banyak. Sedangkan orang-orang Jawa itu sangat sedikit sekali yang mau ditransmigrasikan ke pulau luar Jawa gitu. Nah, itu juga termasuk dari segi kuantitas atau banyaknya jumlah penduduk. Yang kedua, permasalahan penduduk dari segi kualitas. Yang pertama adalah angka harapan hidup. Angka harapan hidup di Indonesia itu biasanya dia rendah gitu ya. Karena apa? Karena banyak kematian, tapi juga banyak kelahiran gitu. Kematian sama kelahirannya banyak. Kemudian angka ketergantungannya itu rendah. Dan nih, tingkat pendidikan di Indonesia itu juga masih tergolong rendah. Kita berkiblatnya secara keseluruhan ya teman-teman. Kemudian tingkat kesehatannya juga masih rendah di Indonesia. Lantas nih, bagaimana upaya mengatasi permasalahan penduduk tadi? Berarti kita lihat dua yaitu dari segi kualitas dan juga dari segi kuantitas. Nah, gimana sih cara menyelesaikan penduduk secara kuantitas, permasalahan penduduk secara kuantitas tadi yang berhubungan dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, persebaran penduduk yang tidak merata gitu ya. Yang pertama caranya adalah dengan program keluarga berencana dan dengan pengendalian jumlah pertumbuhan penduduk itu, karena 2 anak cukup gitu ya, maka penduduknya itu ya stagnan, stabil gitu ya, tidak terlalu banyak. Kemudian ada program dari pemerintah, yaitu tadi apa? Program transmigrasi. Maka teman-teman jika nanti sudah besar gitu ya, boleh tuh transmigrasi, boleh mengikuti program transmigrasi yang dari pemerintah. Akan dikirimkan, rumahnya akan dipindah gitu ya, dipindah ke luar Jawa gitu biasanya. Kemudian gimana sih cara pemecahan penduduk, pemecahan permasalahan penduduk dari segi kualitas, yaitu yang pertama nih dari segi pendidikan itu ya. Ada bantuan operasional sekolah, ada juga kartu Indonesia Sehat gitu ya. Kalau di kuliah itu ada KIP gitu ya, kartu Indonesia Pintar gitu ya. Jadi ada beasiswa dari keluarga yang kurang mampu itu yang diberikan kepada anak-anak gitu, supaya apa? Semua pendidikan itu merata. Kemudian juga ada dana BOS, semua orang itu dapat dana BOS gitu ya, semua siswa itu dapat dana BOS.
dari pemerintah. Jadi dan ada juga program nih kan wajib belajar 9 tahun, wajib belajar 12 tahun. Nah, itu adalah upaya pemerintah untuk apa? Untuk mengatasi permasalahan penduduk dari segi kualitas yang di tingkat pendidikannya. Kemudian ada di tingkat tingkat kesejahteraan. Dari tingkat kesejahteraan Indonesia itu ada program bantuan-bantuan dari Kementerian Sosial, itu ada PKH, kemudian ada bantuan sembako itu ya sama pemerintah, itu kan diberikan bantuan-bantuan. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menyejahterakan masyarakat-masyarakat yang kurang mampu. Kemudian ketika orang-orang yang kurang mampu itu diberikan bantuan oleh pemerintah, maka harapannya apa? Harapannya kesejahteraan itu akan meningkat dan bisa mengatasi permasalahan penduduk dari segi kualitas ini. Kemudian kan biasanya ada program ini juga ya, subsidi silang gitu ya. Misalkan ada pajak dari orang-orang yang kemudian diberikan rezeki yang melimpah itu kan. Kemudian ada pajak, kalau di Islam itu ada zakat gitu ya. Ada zakat kemudian kan dibagikan kepada fakir miskin. Nah, itu gunanya untuk apa? Untuk menyejahterakan penduduk. Nih, dari segi kesehatan ya tadi ya, dari segi kesehatan bagaimana upaya pemerintah? Upaya pemerintah yaitu memberikan pelayanan gratis, terutama di puskesmas itu ya. Biasanya kalau berobat itu gratis. Ada juga Jamkesmas, kemudian kalau Jamkesmas sekarang sudah tidak ada, Jamkesda juga tidak ada. Sekarang adanya ini Kartu Indonesia Sehat. Karena ada Kartu Indonesia Sehat gitu ya, maka orang-orang yang kemudian mungkin belum punya uang untuk berobat gitu ya, bisa pakai Kartu Indonesia Sehat itu. Itu adalah upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan penduduk dari segi kualitas dan juga kuantitas. Nah, mengenai materi keanekaragaman penduduk Indonesia, silahkan teman-teman belajar di link kedua ya, link YouTube yang kedua. Linknya juga sudah Ustadzah ditaruh di deskripsi YouTube, silahkan nanti ditonton dulu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh itu ya via chat. Boleh via chat, kemudian bisa ditanyakan juga di kolom komentar. Baik teman-teman, penugasannya apa untuk hari ini? Silahkan teman-teman mengerjakan kuis ya, kuis di link berikut. Nanti linknya sudah Ustadzah taruh di ini deskripsi di YouTube. Silahkan di situ linknya, kemudian bisa dikerjakan hari ini juga. Baiklah, kita kaitkan ya pembelajaran kita tadi dengan Quran Surat An-Nisa ayat 9. Tadi permasalahan penduduk dilihat dari dua segi, yaitu dari segi kualitas dan juga dari segi kuantitas. Nah, dari segi kualitas ini, permasalahan penduduk dilihat dari indikator kesejahteraan penduduk. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 9 tadi, bahwasanya kita tidak boleh meninggalkan keturunan kita, anak cucu kita dalam kondisi yang lemah, baik lemah iman, lemah harta, maupun lemah kesejahteraannya. Nah, apabila kita meninggalkan anak kita dalam keadaan yang kuat, maka permasalahan penduduk dari segi kualitas ini akan terselesaikan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai kondisi alam Indonesia. Silahkan teman-teman membaca terlebih dahulu mengenai kondisi alam Indonesia, boleh dari buku pendamping ataupun sumber lain yang berkaitan dengan materi tersebut. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Apabila ada salah, Ustazah minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.